Oh, HMSP, sorry Pak, HMSP di 3546. 3.500. Iya, HMSP, salah bukan GGN. Dan HMSP. bentar, kok ibu bisa sampai lupa nama saham yang ibu pegang sendiri gitu ya? Ini berarti Ini pegangnya udah, portonya, ah, portonya suami. oh iya 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 iya. Kalau belinya di harga 3.500 itu berarti belinya kapan itu? Coba kita lihat dulu ya. Berapa tahun Udah yang dua lalu ibu? tahun, Ah iya udah iya. dua Iya. tahun. Jadi yang ditanyakan gudang garam atau HMSP nih bu? HMSP Pak sama KF. KF, kita salah satu dulu ya, HMSP dulu. Berarti ibu beli atau suami ibu beli Sampurna ini Suami, saya pada, suruh beresin portonya dia. alright. Kok kasihan sekali ibu yang Dia suruh beresin, dia yang bikin bikin. dia main masuk-masuk aja, nggak ngerti baca teknikal analisis juga. Kok kenapa ibu Udah gitu? nyangkut Kenapa ke nggak dia saya. sendiri? Oke lah, tapi oke lah. Saya jawab. Oke, nah, tapi ini wajar ya karena sebenarnya banyak sekali saham-saham yang dari tahun 2018 itu turun dan masih belum naik lagi. Termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Kita cerita dari Sampurna dulu ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yana. Nah, menariknya, kalau Ibu Yana tadi memang betul beli Sampurna ini pada harga 3.500-an sekian, berarti itu sekitar tahun 2019 lalu atau 2018. 2019 awal lah, berarti udah 2 tahun lebih ya. Sekarang udah 2022, 2019. Oh, udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Nah, eh Sampurna ini dulu saya itu sempat tertarik. Saya sempat merekomendasikan. Apa? Ketika harga sahamnya turun ke 3.500, itu tuh memang dia sudah turun signifikan. Dari sebelumnya, di tahun 2018 itu dia sempat mencapai Rp5.000. Dari 5.000 ke 3.500 kan berarti udah turun berapa persen tuh? Udah turun sepertiganya kan? Udah turun 30% lebih. Ya. Dan banyak orang yang kemudian bertanya kepada saya ketika itu, Pak Teguh, Sampurna ini bagus nggak? Boleh nggak dibeli karena mumpung harganya lagi turun nih, seperti itu. Nah, tapi waktu itu saya kemudian nulis analisanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di teguhhidayat.com di tahun 2019 itu kalau nggak salah. Saya bilang bahwa perusahaannya bagus, nggak ada masalah, tapi pada harga segini pun sebenarnya dia itu masih sangat mahal valuasinya. Karena kinerja keuangannya satu, kinerja keuangannya itu tidak sebagus Unilever, Unilever tetap lebih bagus. Dan yang kedua, sentimen rokok jelas berbeda dengan kebutuhan sehari-hari yang lain. Kalau kita beli sabun, kita beli sikat gigi, kita beli sampo itu ya nggak ada cerita jelek lah, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita beli rokok itu kan kita apa kesannya orang jahat gitu loh, kesannya orang yang apa ya merusak kesehatan dan seterusnya gitu kan. Padahal bapak saya sendiri merokok, saya nggak merokok tapi keluarga saya merokok semua itu. Nah, jadi dua hal itu menyebabkan menurut saya Sampurna valuasinya tidak bisa disamakan dengan Unilever. Unilever ini kan valuasinya sangat premium. Per 40 kali, price to book value 20 sampai 30 kali. Menurut saya Sampurna itu kalaupun dia harganya memang harus premium juga, tapi tidak setinggi itu. Per-nya ya 20 kali aja lah gitu. Kan kalau saham-saham yang lain kan saya baru tertarik kalau misalnya per-nya itu 5 kali, 4 kali. Nah, Sampurna ini kalau misalnya per-nya 20 kali itu baru oke. Nah, tapi pada tahun 2019 itu, pada harga 3.500, Ibu Yana, waktu itu per-nya Sampurna itu masih 30 kali. Jadi masih mahal. Masih mahal. Dia harus turun lebih lanjut. Sampai waktu itu tahun 2019 itu turun ya. Sampai di tahun 2019 sekitar bulan September ada berita, muncul berita. Apa? Pemerintah menaikkan cukai sebesar 23%. 2 kali lebih besar daripada biasanya. Jadi biasanya namanya cukai itu memang naik terus dari tahun ke tahun, ya. Biasanya setiap tahunnya sebesar 10%. Jadi misalnya cukai sekarang itu Rp1.000, tahun depan jadi 1.100.
Tahun depannya lagi jadi 1.220 dan seterusnya. Nah, tapi pada tahun 2019 itu kenaikannya mencapai 23%. Dan beban cukai di rokok itu gede banget loh. Pendapatan perusahaan itu bisa mencapai sepertiganya itu ya. Jadi pendapatannya dia 1 triliun, itu 300 triliunnya itu cuma untuk bayar cukai doang. Jadi baru dari sisanya itu masih dikurangi beban pokok, gaji karyawan, buruh dan seterusnya. Cukai ini mahal sekali. Jadi ketika kemudian tarif cukai ini naik 2 kali lipat, ya sahamnya jeblok. Karena itu sentimen buruk. Jebloknya di sini nih, waktu itu dari 3.000 itu dia dengan cepat sampai 2.000 bahkan sampai 1.900. Nah, tapi ketika sahamnya sudah ke 2.000, loh Ibu Yana, dari 3.500 ke 2.000 kan gede juga itu penurunannya, iya nggak? Bayangkan, berapa persen itu? Hampir 50%. Dan PR-nya yang tadinya 30 sudah memang menjadi 20. Saya sendiri pun ketika itu ikut beli sahamnya di harga 2.000. 2.200 kalau nggak salah. Saya di 2.200 itu saya ikut beli. Saya cukup yakin bahwa ini akan balik lagi, akan naik lagi ketika sentimen soal cukai rokok itu mereda. Itu sekitar akhir tahun 2019, saya ikut beli saham Sampurna ini. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020, apa yang terjadi? Pandemi, corona, dan seterusnya. Dan ternyata tadi yang saya bahas juga waktu di Unilever ya, kinerja Unilever itu kan turun karena ternyata krisisnya cukup signifikan. Dan ternyata Sampurna di tahun 2020 itu labanya ikut turun. Labanya ikut turun. Sama seperti Unilever waktu itu. Bedanya kalau Unilever waktu itu saya belum pegang dan saya berencana masuk. Tapi karena kinerjanya turun ya nggak jadi. Untuk Sampurna ini saya sudah masuk sejak awal. Sejak sebelum ada peristiwa pandemi, sejak sebelum Indonesia mengalami resesi. Kita tuh beli karena memang ya kita lihat udah murah, sentimen cukai itu nanti juga reda gitu ya, nanti kinerjanya naik lagi. Sayangnya terjadi pandemi, terjadi resesi, itu kan force major ya. Bapak Ibu kebayang nggak sih? Kita sekarang ini udah terbiasa banget dengan pandemi, tapi waktu tahun 2019 akhir, kita tidak pernah membayangkan kan bahwa suatu hari nanti dunia akan berubah total seperti hari ini. Seperti anak-anak nggak sekolah, kita kemana-mana pakai masker, kalau mau naik pesawat harus dicolok dulu hidungnya, dan seterusnya. Dulu nggak ada loh kayak gitu-gitu tuh, tapi sekarang terbiasa. Nah, tapi balik lagi ke Sampurna, karena waktu itu kinerjanya turun, dan ada dannya. Jadi waktu itu pemerintah karena melihat kondisi ekonomi yang lagi resesi ya, maka pemerintah ini kasih insentif kemana-mana. Properti dikasih insentif ya, pajak PPN itu diturunkan, lalu otomotif dikasih insentif, PPNBM itu digratiskan, masyarakat dikasih bantuan langsung tunai dan seterusnya. Rokok apa? Dikasih insentif enggak? Enggak. Cukai naik lagi. Udah naik sebelumnya, sekarang di tahun 2020 masih naik lagi. Bahkan di tahun 2021 naik lagi. Itu kalau bahasa saya itu dikepret bolak-balik gitu loh, Bu. Jadi apa namanya? Udah mana susah ya. Penjualan rokok itu turun karena resesinya ternyata cukup parah, orang juga akhirnya mengurangi anggaran untuk merokok. Ternyata di sisi lain cukai terus saja naik. Memang tidak lagi mencapai 23% seperti tahun 2019, tapi tetap naik. 2 kali, naik 10%, naik 10% seperti itu. Alhasil, apa? Ya sampai hari ini, sampai dengan tahun 2021, Sampurna labanya masih turun. Labanya masih turun. Nah, saya sendiri Bapak Ibu sekalian, ketika saya beli Sampurna itu di harga 2.200, ketika terjadi market crash ya, sekitar di bulan Maret 2020, sahamnya turun sampai 1.300, nah di sini kita hold saja, tapi begitu dia naik lagi sampai 1.900, nah di sini nih, karena ada sentimen dividennya ketika itu, saya jual. Jadi Sampurna saya beli di harga 2.200, beberapa bulan kemudian kita jual di 1.900. Cut loss, ruginya sekitar 15% ketika itu. Dan itu adalah sesuatu yang saya sendiri tidak pernah terbayang sebelumnya.
Kenapa? Sampurna ini kita lihat bagus segala macam, nggak ada masalah. Nggak mungkin lah kayaknya harus sampai cut loss. Tapi ternyata itulah yang terjadi. Karena ada peristiwa force major, ada peristiwa pandemi segala macam. Saya pun waktu itu beli Sampurna ini dalam jumlah yang banyak. Mencapai 25% portofolio. Jadi 1/4 dari seluruh uang saya itu masuk ke Sampurna dan ternyata kita malah harus cut loss di situ. Rugi gede banget waktu itu. Tapi ternyata itu keputusan yang tepat kan? Bayangkan kalau waktu itu kita nggak jual itu Sampurna di harga 1.900, masih tetap hold sampai hari ini. Berapa Sampurna sekarang? 965. Gitu. Jadi uang cut loss-nya itu ketika itu ya kita masukkan ke saham-saham lain, batu bara, bank segala macam, ya profit lagi. Jadi kita istilahnya udah nutup kerugian ketika itu bahkan lebih seperti itu ya. Nah, tapi balik lagi ke Sampurna. Untuk tahun 2022 ini sayangnya cukai masih naik. Jadi agak berbeda dengan Unilever tadi. Unilever saya pikir untuk tahun 2022 harusnya kinerja dia bisa kembali naik ya. Tapi kalau untuk Sampurna masih tanda tanya. Mungkin naik, mungkin juga tidak. Harapan saya sih tentu saja dia naik ya. Harapan saya tentu saja dia naik. Tapi kalau ternyata tidak, ya udah sahamnya juga nggak akan naik lagi. Diam aja di situ di 900-an. Tapi dia juga nggak akan turun lagi. Kenapa? Ibu lihat aja PR-nya sekarang udah berapa? 15 kali. Bahkan lebih rendah lagi. Artinya udah murah banget ini. Lo bayangkan, Sampurna ini pernah dulu 5.000 loh. Dulu pernah 5.000 loh. Sekarang tinggal sisa 900. Dan dia itu bukan saham gorengan nggak jelas ya. Bukan sahamnya Beni Cokro atau siapapun itu, bukan. Bagus dia, nggak ada masalah. Tapi kalau laporan keuangannya belum bagus ya dia belum akan naik dulu. Jadi kalau Ibu ada pegang sahamnya di harga 3.500, ya berarti ruginya udah berapa persen itu? Kalau di harga sekarang berarti udah berapa persen Ibu? Ruginya itu 72%. Oke, ya ini. Jadi teman-teman yang lain ruginya baru seberapa? Udahlah biasa aja lah, ini Ibu Yani biasa juga, ya nggak? Ibu. Tapi bukan begitu intinya. Intinya adalah Karena bukan uang saya itu, Pak. loh, ya pantesan tenang-tenang aja ya. Uang suami. Ya tapi kan kasihan suaminya Ibu. Nah, tapi gini lah, di hold aja, jangan dijual. Sudah sangat terlambat kalau kita mau jual sekarang, sudah sangat terlambat. Tapi kalau nanti laporan keuangannya bagus ya, meskipun itu sekali lagi bukan prediksi, lebih ke harapan. Mudah-mudahan laporan keuangannya bagus, baru kita bisa beli lagi di harga bawah ini, lalu ya hold saja sampai dia kemudian naik lagi. Mudah-mudahan sih kuartal 1 nanti, 3 bulan dari sekarang hasilnya memang bagus, ya sudah, Sampurna kemudian baru bisa naik. Meskipun saya ragu dia bisa naik lagi sampai ke 3.500 ya. Tapi kalau Ibu beli lagi di harga sekarang nih, kan nanti harga rata-ratanya akan turun. Jadi dari 3.500 itu rata-ratanya jadi 2.000 atau 2.500. Jadi ketika kemudian sahamnya naik sampai 2.500, udah balik modal. Balikin ke suami, selesai urusan. Gitu, Ibu Yana.